Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tuhan baik semua ya. Beneran baik apa pura-pura dibaikin nih? Baik sekali. Iya. Baik. Wah, keren sih kalian sih. Tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Pasti kalian bingung ya, kenapa tepuk tangan? Itu tepuk tangan buat apresiasi diri kalian sendiri, karena kalian sudah bisa sampai ke tahap ini. Karena bukan hal yang mudah dilakukan untuk kalian melakukan konseling ini, benar bukan? Iya Bu. Nah, kalian sudah bisa melewati tahap-tahap sebelumnya dan sampai di sini. Keren buat kalian. Sebelumnya udah pada kenal belum satu sama lain ini? Belum sih Bu. Belum ada yang kenal nih? Belum. Terus sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dari saya dulu, perkenalkan saya Ibu Lestari, biasa dipanggil Bu Tari. Selanjutnya boleh sebelah saya kenalan. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Sadar. Panggilannya? Lina. Oke, alasan Mbak Lina ikut konseling kelompok ini? Ya, ingin ini Bu, menjalin pertemanan yang baik, terus ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang saya hadapi. Permasalahan yang Mbak Lina hadapi ya. Selanjutnya Mbak M. Kelumping. Baik, perkenalkan nama saya Teresa Oktami Dicayani, biasa dipanggil Teresa. Saya dari kelas IPA 1. Alasan saya untuk mengikuti konseling kelompok ini, saya ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, tentunya Bu, yang sesuai dengan pamflet yang Ibu sebarkan kemarin. Terus juga mungkin dengan ikut ini saya bisa menambah pengalaman baru gitu Bu. Mbaknya sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, biasa dipanggil Aulia. Alasan saya untuk mengikuti konseling kelompok ini, mungkin saya udah terbebani dengan masalah saya Bu ya, jadi saya ingin mencari jalan keluar yang pas untuk permasalahan saya. Lebih menyelesaikan masalah juga ya. Terakhir Masnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman, biasa dipanggil Taufik Bu. Saya dari kelas IPS. Untuk alasan saya mengikuti konseling ini, ya yang paling utama itu menyelesaikan masalah sesuai dengan pamflet yang telah. Baik, berarti kalian di sini kan kita konseling kelompok, berarti masalah kita kurang lebihnya sama gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok ya. Kalian udah pernah dengar belum yang namanya konseling kelompok itu apa sih? Belum ya. Baik, saya jelaskan sedikit. Nah, di sini kita akan melakukan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok itu sendiri adalah penyelesaian masalah yang dengan dinamika kelompok yang permasalahannya sama. Dan itu nanti kita akan melakukan di sini. Yang dimana nanti kita akan menyelesaikan permasalahan kita secara bersama-sama. Namun kita akan menyelesaikan masalahnya satu persatu. Yang dimana yang lain juga akan menyimak dan menyesuaikan dengan permasalahan sendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini juga kita kan yang namanya permasalahan itu kan pribadi ya. Mungkin kalian kayak takut, malu untuk bercerita, terus kayak takut ini kayak terlalu pribadi gitu. Yang namanya konseling itu pasti kita itu namanya privasi ya. Ada yang namanya asas privasi. Jadi tenang aja, gak usah takut. Di sini kita diminta untuk saling percaya satu sama lain, sama teman-temannya juga gitu. Terus saya juga meminta kalian untuk terbuka di sini, menceritakan apapun masalah yang kalian hadapi dengan terbuka, tidak ada yang ditutupi. Supaya apa? Supaya permasalahan yang kalian hadapi akan cepat selesai dan mendapat solusi yang terbaik menurut kalian seperti itu. Dan juga saya harap kalian kemarin itu dengan sukarela, tanpa paksaan. Di sini ada yang dengan paksaan bukan atau yang disuruh gitu? Tidak ada. Semua atas kemauan sendiri ya. Kita dulu buat diri sendiri. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di mana di konseling kelompok itu ada yang namanya bentuk kelompok ya. Yang dimana bentuknya itu ada kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka itu kita akan
akan dilakukan dengan cara kayak ini kan kelompoknya sekarang ini ada kita berlima teman saya sebagai pemimpin kelompoknya. Yang dimana nanti kalau terbuka itu, seumpama nanti masalah Mbak Lina sudah selesai, Mbak Lina boleh keluar dan ditambah oleh anggota baru. Nah, kelebihannya itu kalian bisa memiliki teman baru, wawasan baru, akan tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu ya kita harus beradaptasi ulang dengan teman yang baru masuk. Yang dimana nanti kita kalau ada teman baru kita harus mundur sedikit lagi untuk beradaptasi dan menjelaskan perihal konseling kelompok ini kepada teman yang baru. Dan yang kedua, kelompok tertutup. Kelompok tertutup itu yaitu dimana kelompoknya kita ini aja dan tidak diperbolehkan untuk keluar sebelum semua anggota selesai. Itu ya kekurangannya ya temennya ini aja. Kemudian kita berlima lagi. Tuh. Ibu akan menyerahkan kalian pilihannya, kalian mau terbuka atau tertutup. Kira-kira teman-teman mau terbuka atau tertutup? Mungkin ada yang kalau Tarisa? Kalau dari penjelasannya Ibu tadi, menurut saya lebih enakan tertutup sih Bu. Jadi cukup dengan anggota ini aja. Alasannya kenapa? Karena saya takut gitu loh Bu, kalau misal ada anggota baru nanti saya harus membangun kepercayaan lagi dengan orang baru gitu sih. Tapi Mbak Teresa nih tertutup. Ya. Ada lagi temennya? Tahu? Ya, saya juga milih kelompok tertutup. Alasannya? Karena lebih fokus aja Bu, gitu. Mau lebih fokus ya? Iya. Mas Taufik? Tertutup Bu. Alasannya? Ya mungkin agar tidak beradaptasi lagi Bu. Biar nggak beradaptasi lagi ya, biar cepet gitu ya. Mbak Lina gimana? Tertutup. Alasannya? Ya lebih fokus. Lebih fokus. Berarti alasannya kurang lebih sama ya sama yang lain. Nah, berarti kalian milih kelompok tertutup ya. Terus juga ada tempat nih. Kalian tuh maunya tempat terbuka atau tertutup? Yang dimana kalau terbuka itu kita kayak di mana gitu sesuai kesepakatan, atau kayak di kafe, di mana gitu. Tapi juga memiliki kekurangan kalau tempat tertutup. Kurangannya itu kita nggak bisa fokus. Bukan nggak bisa fokus ya, kurang fokus. Karena namanya di tempat terbuka, orang lalu lalang lewat, kan kita nggak tahu ya. Kita juga nggak bisa suruh mereka untuk diem gitu aja. Yang dimana takutnya kalian tuh ke distract gitu, saya lagi nerangin kalian pikirannya kemana gitu. Kalau tempat tertutup itu ya kita bisa fokus untuk menjalankan konseling kelompok kita. Tapi kekurangannya ya gitu, mungkin kita agak sedikit bosan karena ruangannya ya ini terus. Baik, untuk teman-teman kira-kira maunya gimana nih? Mau tempat tertutup atau terbuka? Tertutup Bu. Tapi tertutup, kenapa tuh? Mungkin biar tidak terganggu Bu. Biar nggak terganggu ya. Oh ya Bu. Kalau pindah-pindah tempat Bu, maksudnya tertutup tapi gak di ruang ini terus Bu. Oh, tetap di ruang tertutup tapi kita cari tempat lain gitu ya, biar ganti suasana aja gitu. Ya, boleh kita diskusikan lagi. Dan yang lain? Sama sih Bu, lebih tempat tertutup jadi bisa lebih fleksibel gitu loh Bu. Oke. Nanti di mananya tetap pindah biar nggak bosan, tapi tempatnya tetap tertutup biar tetap bisa fokus. Mbak Aulia? Sama Bu. Sama. Sama-sama tertutup, mungkin lain waktu mungkin mau pindah atau gimana ya, saya ikut aja. Kalian bisa loh milih terbuka, terserah kalian, jangan ngikut-ikut aja ya. Loh kan saya tadi milih tertutup Bu. Enggak, siapa tahu ikut-ikut aja, kalian boleh loh milih terbuka juga. Enggak, saya milih tempat tertutup ya, karena mungkin ada sebagian nanti kita berpindah tempat tapi yaitu ruangan tertutup mungkin kayak gitu. Kalau Mbak Lina sendiri? Saya tertutup. Tertutup juga. Kenapa tuh? Sama kayak teman-teman alasannya? Iya.
Oke, tapi beneran dari kemauan sendiri kan? Iya. Baik. Berarti kalian pilih tempat tertutup. Nah, di konseling juga itu, konseling kelompok juga ada durasi, ada frekuensi. Kalian yang dimana itu frekuensinya itu biasanya 60 menit sampai 90 menit. Nah, kalau di 60 menit itu saya rasa cukup sih, tapi itu balik ke teman-teman mau 90 menit atau 60 menit. Buat teman-teman, kira-kira maunya yang 60 menit apa 90 menit? Oke, Mbak Lina dulu deh. Dari tadi ngomongnya terakhir dulu. 60 menit saja. Kenapa 60 menit, Mbak Lina? Ya karena soalnya menurut saya waktunya pas. Tidak lama, tidak juga sebentar. Oke. Mbak Tarisa. Sama sih Bu, 60 menit. Soalnya udah nggak kelebihan, nggak kekurangan. Oke. Mbak Aulia. Sama Bu, 60 menit. Karena apa itu namanya, di jam itu mungkin saya ada bimbel kayak gitu. Mungkin waktu saya kalau mau cari tambahan di sekolah mungkin 1 jam atau 1 jam 20 menit itu cukup. Oke, memanfaatkan waktu lain untuk kegiatan lain ya. Kalau Mustafik sendiri? 60 menit Bu. Oke, alasannya? Berarti cukup aja Bu. Maksudnya cukup, tidak terlalu lama, tidak terlalu. Oke, berarti cukup ya waktu 60 menit. Baik, kalian memilih 60 menit. Terus selanjutnya itu ada, kalian tuh mau di hari apa aja nih konselingnya? Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Dalam seminggu 7 hari ya. Nah, di konseling ini kalian bebas sih memilih berapa hari. Tapi kalau namanya kayak seminggu sekali aja nih, itu takutnya kalian lupa akan hal yang kita bahas di sesi konseling kelompok ini. Nah, kalau terlalu sering juga takutnya kalian bosan. Jadi saya serahkan ke kalian mau berapa kali pertemuan dalam seminggu. Kalau saya sih 2 kali pertemuan aja Bu. 2 kali pertemuan. Ya, soalnya kalau cuma 1 kan kayak takutnya nanti lupa. Terus nyambung minggu depan terlalu jauh lama jaraknya. Itu sih. Kalau 2 hari itu mau hari apa aja, Mbak Tarisa? Mau hari Senin sama Jumat. Senin sama Jumat. Ya. Baik. Kalau Mbak Lina mau di hari apa aja? Senin sama Jumat. Oh, tapi milihnya 2 Iya. hari juga ya? Oke, Senin sama Jumat. Mbak Aul? Saya milihnya durasi 2 kali dalam seminggu. Itu mungkin saya milih hari Senin sama Jumat. Senin sama Jumat juga ya? Emang lagi free ya Senin sama Jumat ya? Iya. Iya Bu. Iya, Bu. Mas Taufik juga Senin sama Jumat? Iya Bu. Sama 2 hari. Ini beneran gak ngikut-ngikutan doang kan? Enggak. Oke. Nah, kalian udah menentukan hari Senin sama Jumat nih. Di hari Senin sama Jumat, kalian maunya di jam berapa? Oke, Mbak Lina. Kalau Senin jam habis sholat asar, mungkin jam 4-an. Jam 4-an. Teman-teman yang lain? Kalau Oke, hari Jumatnya? habis Jumatan. Hari Jumatan itu Jam jam 1. Teman-teman yang lain? Mbak Lina di hari Senin jam 4 dan di hari Jumat jam 1. Ya Bu. Jam 3 Bu. Seninnya, terus Jumatnya jam 1. Mas Taufik jam 3 sampai jam 1. Paul? Saya jam 3 Bu. Hari Seninnya jam 3, terus Jumatnya jam 1. Ya, Tarisa? Ikut Bu. Loh, ngikut? Soalnya free semua itu Bu di jamnya. Oh, di jam 1 bisa, di jam 3 bisa, di jam 4 bisa. jam 1 bisa, iya. Oke, berarti di hari Jumatnya sama semua nih ya, jam 1 ya? Ya, betul. Nah, di hari Senin nih ada temen yang berbeda nih, di jam 4. Kenapa sih? Mbak Lina di jam 4? Ya, saya sih terserah sih Bu. Pokoknya
antara jam 3 sampai ke bawah itu bisa. Pokoknya saya minta waktu buat sholat dulu. Teman-temannya nggak pada sholat dulu? Iya sih. Iya sih, iya Bu. Gimana? Mau yang mana nih? Mau sholat dulu apa langsung? Kalau temen kata Mbak Dina tadi jam 4 karena mau sholat dulu. Sholat dulu Bu. Berarti dia setengah 4 atau Tadi jam 4 kan. ya jam 4 enggak apa-apa. Jam 4 nih berarti ya. Iya. Beneran nih. Fix nih jam 4. Iya. Iya jam 4 dulu. Fix di jam 4. Ya Bu. Baik, tadi kan sudah ditentukan jadinya di jam 4 ya semuanya ya. Pada setuju kan? Iya Bu, setuju. Baik, saya simpulkan lagi ya. Tadi kalian mau bentuk kelompok yang tertutup dan tempat yang tertutup juga. Dan kalian mau durasi 60 menit di hari Senin jam 4, di Jumat jam 1. Benar ya? Iya. Dan itu sudah kita sepakati bersama ya, tidak ada yang keberatan kan? Enggak ada. Mungkin ada yang keberatan, boleh disampaikan? Enggak sih Bu. Bu. Kalau untuk sampai saat ini enggak keberatan. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Baik, untuk selanjutnya di Mas Taufik bisa fokus. Iya. Oke. Baik, baik, selanjutnya di konseling kelompok itu juga pasti ada peraturannya. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita mau buat peraturan yang gimana nih? Contohnya mungkin kayak kalau mau ngomong itu harus bahasa yang sopan, nggak boleh HP-an, nggak boleh ngobrol sendiri. Nah, kalian bagaimana? Kita buat peraturan yang gimana di dalam kelompok kita ini? Karena ini kelompok pasti kesepakatan bersama. Oke, Mbak Aul. Datang tepat waktu, nggak boleh terlambat. Gimana Ya waktunya teman-teman? juga fleksibel Bu. 1 jam 60 menit gitu. Jadi nggak nunggu sih. Gimana teman-teman? Sanggup Sanggup. datang tepat waktu? Iya. Selanjutnya ada yang ini? Ya, Mbak Tarisa. Saya sih Bu, mungkin bisa sebelum mengutarakan pendapat atau bertanya itu angkat tangan ya Pak. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Terus habis itu kalau mau izin harus ada keterangan yang jelas. Kalau mau izin untuk tidak ikut Iya. konseling, oke. Gimana teman-teman? Sanggup kan? Setuju dengan peraturan yang disampaikan Mbak Tarisa? Setuju. Ada yang lain? Saling mengingatkan Bu. Saling mengingatkan? Kalau waktunya Konseling. Bu. Ya. Betul. Terus nih gimana? Kalau seumpamanya temennya ada yang bolos konseling, gimana nih? Kita gimana ini temennya yang bolos konseling? Itu aja Bu. Kan kita balas sih Bu, kalau seumpama dia sudah 3 kali tanpa alasan, itu mungkin nanti bisa ditindaklanjutin. Nah, terus kalau seumpamanya kan kita batasi aja, kalau izin itu berapa kali. Oke. Terus kalau yang datangnya tanpa alasan gimana? Ya tadi itu loh Bu, yang dia Oh, ditindaklanjutin. Iya. Oke. Maksudnya ditindaklanjutin ini gimana dulu nih teman-teman? Dikasih hukuman atau gimana? CSP Bu, surat peringatan. Ya, surat peringatan aja. Oke, di SP aja ya. Berarti kalian tadi bilangnya datang tepat waktu, saling mengingatkan. Kalau mau ngasih pendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Telatnya apa namanya tadi? Daftar kehadiran. Daftar kehadirannya kalau nggak masuk itu izin terlebih dahulu ya. Dan dibatasi sampai 3 kali izin. Nah, kalau tanpa keterangan itu di SP katanya tadi ya. Oke, boleh saya tambahin ya sedikit peraturannya. Saya harap nanti ketika kita melakukan konseling kelompok tidak ada yang bermain HP, tidak ada yang ngobrol sendiri. Ya, Gimana? Setuju? setuju. Sanggup nih? Sanggup. Baik. Bu. Tadi kita kan sudah membahas tentang pembentukan kelompok dan juga peraturan kelompok dan sudah disetujui sama teman-teman semua ya. Iya Bu. Baik.
ini selanjutnya kalian udah pada nyaman nggak sama teman-temannya ini? Aman kok Bu, Sudah saling percaya? Percaya. Ya Bu. Nah, sudah yakin ya berarti sama teman-temannya ini? Ya. Kalau sudah yakin, saya harap ke depannya kita bisa sama-sama saling lebih terbuka ya satu sama lain dari disembunyikan. Oke, terakhir dengan kesepakatan kita yang tadi, kalian yakin nggak untuk lanjut konseling kelompok ini? Yakin Bu. Yakin Bu. Yakin. Konsisten untuk melanjutkan sesi konseling ini? Iya Bu, yakin. Berarti sudah yakin ya, konsisten untuk mengikuti tahap konseling kita selanjutnya. Iya Bu. Baik, karena tadi kita sudah sepakati dan sudah setuju untuk konsisten mengikuti konseling kelompok ini, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Waktunya juga sudah hampir selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan ini di hari Senin. Jadi berarti kita lanjutkan di hari Jumat. Di Jumat kita akan melanjutkan sesi konseling kita, yaitu memulai untuk masuk ke permasalahan kalian seperti itu. Baik, kalau begitu untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Cukup? Cukup. Baik, kalau begitu terlebih dahulu saya mohon maaf jika ada salah kata selama diskusi kita tadi ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.